kambing saja itu yang dijadikan calon dengan modal yang begitu itu bisa jadi. Bukan urusan syafaat, ini urusan politik. Syafaat itu adalah regional politik untuk wilayah Madura itu Sampang dan Bangkalan itu kan Blater kuat di situ. Tapi ada kiai-kiai juga. Nah, kepala desa mungkin, tapi kepala desa masih ikut ke Blater. Nah, wilayah timur itu wilayah yang sebetulnya hubungan kekerabatan, kekeluargaan orang Madura itu sendiri kuat banget. kalau gimana sih kekeluargaan Madura dalam politik? Iya. Kalau saya katakan tinggi, lalu dibalas, kenapa kok Mahfud kalah gitu? Iya. Nah, itu kan sederhananya kan begitu. Cerdasnya, Bukan Bapak Bapu Guru Dato lagi, Rato. Posisinya kita kan ratu yang agak bengis itu. Kalau tidak memilih kamu akan dihabisi, dimati. Saya masih yakin ini tidak akan bergeser kalau Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore para penikmat channel Langker Mesem. Kembali lagi dengan kami dalam podcast Peran Orang Madura dalam Kancah Politik Nasional. Pada kesempatan kali ini masih perlu kita sampaikan, kita masih tetap sama. Jadi logikal yang kita bawa adalah berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Itulah logikal channel Langker Mesem. Pada sore ini kita bersama teman-teman kami di sini, orang-orang keren. Ini ada Mas Dokter, Mas Will, ada juga Razen. Pada momen kali ini kita akan mencoba bincang-bincang santai tentang peran politik orang Madura dalam kancah nasional atau nanti lebih bisa secara regional di konteks kemaduraan itu. Untuk lebih menyingkat waktunya dan sebelum kita masuk pada pembahasan inti, saya minta Mas Will atau Gus Will ini untuk menyampaikan tentang bagaimana sih sebenarnya orang Madura dalam kancah perpolitikan itu. Monggo Gus Will. Terima kasih Gus Mansur. Melihat ini tetap dalam situasi yang menarik ya karena pasca pemilu, perbincangan tentang pemilu. Namun kalau mau memotret politik Madura, klasifikasi lokusnya mungkin perlu dibedakan antara pilpres, politik nasional dengan politik legislatif atau lokal lah. Di nasional, di legislatif, di eksekutif, di pilpres itu unik ya Madura. Pertama, pemilu 2019 itu pasangan Jokowi Ma'ruf Amin yang petahana itu kalah. Jokowi Ma'ruf Amin, lalu kemudian Ma'ruf Amin sebagai basisnya NU. Madura ini kan dikenal NU di luar. Tapi anehnya kalah 2019 itu akumulasi Madura kalah, termasuk kayaknya Pamekasan kalah itu. Pamekasan yang basis santri juga kuat kalah. Daerah Bangkalan kalau tidak salah hanya menang gitu ya. Kemudian ya, Sumeneb juga kalah juga tipis kalah juga Sampang. Nah, ini kan unik kan. Satu sisi Madura basisnya santri, basisnya NU. Kemudian tapi mampu menurunkan suara calon NU dari Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin dan petahana. Yang kedua, pemilu 2024. Pemilu 24 itu saya lihat data quick count itu dan di rekap itu beberapa itu hampir semua daerah itu menang, mutlak sekali. Ini versi quick count-nya ya, bukan versi data KPU. Pasangan nomor 2 itu Prabowo Gibran itu menang kecuali di Pamekasan. Ya. Pamekasan itu kalah dan Sumeneb mungkin tipis-tipis itu. Jadi ada persaingan yang unik menurut saya Madura jika dipotret pada politik nasional. Apa di situ? Madura ini memang NU tetapi sulit diprediksi tentang ke-NU-annya. Bukan ke-NU-annya, sorry. Tentang politik ke-NU-an. Jadi tidak menjadi jaminan juga. Termasuk juga kalau basisnya NU, harusnya pasangan yang paling NU itu ya antaranya Muhaimin Iskandar, harusnya itu menang. Kemudian Mahfud MD juga
harusnya menang NU dan Madura, tapi ya, kalah gitu kan. Nah uniknya menurut saya, ini amatan saya sebelum saya masuk pada wilayah penelitian yang begitu dalam. Berarti Madura itu mampu mendefinisikan kepentingan publik pada wilayah pilihan. Mana kepentingan orang-orang Madura yang bisa diberikan kepada calon untuk dipilih. Oke, Gus Wil. Ini Nah, sangat menarik Gus Wil ini. Melihat tadi di pemaparan yang disampaikan. mm, Ketika Gus Wil memaparkan 2019 sampai sekarang dengan peta-peta yang ada, mm, maka patron politik yang ada kalau kita startakan siapa sebenarnya orang Madura yang punya peran dari klasifikasi sosial itu. mm, 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 mm. Itu. Ada tiga tetap yang sebagaimana yang muncul itu. Ada kiai tetap punya peran yang cukup sentral, signifikan. Ada blater, tapi blater itu kan wilayah-wilayah tertentu seperti wilayah Sampang dan Bangkalan. Kemudian agar ada gerakan kepemudaan itu. Gerakan pemudaan itu tidak ada tokoh yang sentral, tetapi sebetulnya orang Madura kompak terkonsolidasi. Anak-anak muda itu jadi kelompok, jadi kelompok, jadi kelompok terkonsolidasi. Siapa tokoh pemuda? Tidak ada, tidak muncul di situ. Tapi kelompok-kelompok pemuda ini kadang bisa tergiring. Jadi satu komando, jadi satu arahan. Dilihat dari ciri khas Madura, ada kebersamaan, ada kekompakan. Itu ada di pemuda. Namun menariknya, kiai ini kan di Madura ini kan plural ya, dinamis itu. Tidak ada kiai yang langsung serempak ke satu calon itu. Jadi demokrasi itu betul-betul ada, seperti misalnya di Sumeneb itu. Banyak kiai ke 01, ada kiai ke 02, ada kiai ke 03. Sumeneb itu mungkin parameter politik tokoh agama itu nasional. Jadi tidak bisa pada satu ini. Tetapi tidak bisa di generalisir semadura. Beda dengan Mekasen. Mekasen itu kiai, tetapi hampir di situ tersentral pada satu dua kiai. Misalnya pesantren Banyuanyar sama pesantren Bata-Bata saya sebut itu ya. Jadi kalau dua ini sudah apa namanya komandonya ke A, hampir publik itu mengarah ke situ. Nah, Sumeneb beda gitu. Wilayah Barat itu lebih kepada Belater. Posisi pemuda di mana itu ada di semua lini. Karena komunitas-komunitas pemuda itu banyak sih. Benar. Gini, yang saya tanyakan sebenarnya pandangan orang Madura itu yang selama ini dilihat ya, apakah itu memilih atau yang diunggulkan adalah tarian tibi semisal atau semisal tadi bilang panutan kiai, kan kalau saya lihat pemilih itu macam-macam. Ada pemilih sesuai dengan logikanya, idealismenya, ada yang memilih terserah kiainya, walaupun kiainya A, walaupun dia idealisme ini, tapi tetap ikut kiainya. Atau guru ngajinya, atau gara-gara ikut yang viral, yang sering muncul atau yang sering dia lihat, atau karena kesukaan. Atau kesukaan maksudnya, saya suka pemimpin ini gara-gara pemimpin ini lucu, atau pemimpin ini bisa stand up komedi dan lain-lain. Kira-kira masuk di mana itu di Madura? Ikut terhadap ketokohan kiai ini bukan patron klien ya, tapi ketokohan kiai itu masih tinggi. Ikut terhadap itu. Nah, tetapi tingginya itu ini terbagi juga, ini menariknya. Kiai terutama kiai yang tidak berpolitik praktis. Dia muncul pada momen-momen pemilu raya gitu. Dan suaranya adalah suara tentang keumatan. Yang disampaikan suara tentang memerangi korupsi, kita bela si A. Memerangi untuk membuat kesejahteraan, kita bela si B. Tetapi kan dilihat oleh santri-santri dan alumni. Ternyata menang atau kalah si kiai itu tidak dapat posisi. Menang atau kalah si kiai itu tidak dapat proyek pesantren. Sehingga dilihat oleh santri ini politik keumatan itu banyak pengikutnya. Artinya karisma kiai dalam politik tinggi. Beda dengan kiai yang memang partisan. Politik itu siapa pengikutnya? Ya santri-santrinya. Bahkan di antara santri-santrinya itu ada yang tidak ikut karena beda pilihan kepentingan. Tapi kiai yang memang lurus, contoh misalnya Pamekasan jadi contoh. Sumeneb itu juga banyak di situ. Yang hanya muncul untuk ide-ide keumatannya. Tapi walaupun dia menang, dia dapat apa? Kita nggak menjustifikasi yang lain ya. Tapi pada kekuasaan, pada bantuan, bahkan dia menolak.
dan itu bisa diamati semuanya itu. Eh, Tadi Gus Will ini memaparkan minimal ada 3 yang perlu kita garis bawahi, ada ya kiai lah, Hmm. ada juga Blatter untuk daerah Sampang dan Bangkalan, dan juga kepemudaan. Hmm. Ini sebenarnya saya bertanya tentang, mohon maaf, ini kayaknya sekarang ada pergeseran makna Gus Will. Hmm. Artinya tentang pengusaha atau pemodal lah. Hmm. Ini sebenarnya bagaimana posisi mereka, daya tawar mereka? Kok kayaknya pada momen kayak kemarin Pilpres itu, kita sebut, ya saya tidak akan menyebut merek, ada salah satu oknum di Pamekasan ini yang terang-terangan itu Mendukung ya. mendukung, dan bahkan dengan terang-terangan ini juga terekspos di media memberikan, mohon maaf, uang. Itu. Ini artinya apa? Pemahaman saya sekarang itu malah kiai-kiai yang dulunya dalam strata sosial mereka punya kemampuan ya negosiasi yang luar biasa, atau keumatan atau pengikutnya yang begitu banyak, sekarang kok dalam pandangan saya ini bergeser ke pemodal. Ini apakah ini benar atau tidak dalam pandangan Gus Will? Di Madura khususnya. Kenapa? Karena kita tahu Madura itu kalau bahasanya Gus Will sam'atan wa ta'atan terhadap kiai. Bahkan terkadang beda politik pun kita tidak berani menampakkan pilihan kita yang berbeda di depan kiai kita. Monggo Gus Will. Saya tidak membetulkan dan tidak menyalahkan karena ini berbasis dengan data dan fakta. Jadi pada kasus legislatif mungkin benar kiai yang mencalonkan itu tidak ada jaminan menang. Legislatif yang didukung kiai itu tidak ada jaminan menang karena persepsinya itu satu mungkin karena kualitas si calon, kemudian peran si calon dan posisi calon. Tetapi dalam pilpres dan dalam pilkada itu besar sekali. Pilpres dan pilkada itu besar sekali pengaruh kiai. Toh walaupun misalnya ada pengaruh pemodal masuk, itu mungkin hanya pengantar transportasi. Tapi penentu utamanya adalah saya ikut kiai. Itu di pilkada, ini yang unik ya Madura itu. Pilkada, pilpres, kiai itu menjadi panutan. Tetapi di pileg tidak cukup kuat. Apa faktornya di pileg itu? Karena kalaupun misalnya si kiai jadi, ini tidak dianggap oleh publik, tak kira bisa ngapa-ngapain juga. Misalnya ada calon DPR dia jadi, enggak tampak perannya. DPR itu enggak tampak. Jadi walaupun menang, sebetulnya ya publik itu kan ada sami'na wa ta'na, apa itu? Syafaatan wa ta'atan. Yang kedua ada kepentingan publik juga. Saya taat sama kiai karena dua. Saya yakin kiai itu tidak akan korupsi. Yang kedua saya yakin kiai bisa memberikan dampak perubahan dan segala macam. Tapi kalau di legislatif itu saya sami'atan wa ta'atan, tetapi saya tidak yakin kiai bisa berbuat apa-apa. Karena posisi legislatif itu dianggap tidak terlalu signifikan dan itu terlalu kentara dengan wah ini urusan legislatif, urusan proyek, ini asumsi publik ya, urusan proyek nanti urusan bagi. Tidak adanya peran itu akhirnya juga menggeser syafaatan wa ta'atan. Ini saya nyambung Gus Will. Ternyata ada asumsi yang kadang kita keluar dari nalar sehat kita. Asumsi kita dulu itu, bahkan ini sering disampaikan oleh banyak tokoh itu, kalau bukan kiai sekarang ikut berpolitik, mau jadi apa negara ini? Mau jadi apa misalnya kalau di pilkada ini? Tapi nyatanya semenjak golongan agamis ini masuk, nyatanya betul katanya Gus Will, ini malah tidak bisa berbuat banyak terkait itu. Ini yang paling menarik Gus Will untuk dianalisa, sehingga nanti takutnya kalau ini dibiarkan tidak ada tidak bisa diluruskan, maka nanti persepsi masyarakat ini akan berbeda terhadap politik yang dibangun bahwa memang kadang bisa digeneralisir ya. Tetapi saya mau cerita kasus kayak pemilu kemarin. Ada satu warga kenapa milih saya tidak sebutkan nomornya ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kenapa memilih calon presiden si ini? Saya nggak mau lah, karena ada kiainya. Saya mau kiai gitu. Nah, karena dia kiai itu, dan kebetulan ini tidak ada tidak ada uang. Kalaupun ada uang itu tidak signifikan masuk pada wilayah itu. Jadi di calon-calon presiden itu ada 1-2 warga yang saya temui itu karena didukung oleh kiai, dan kiainya itu
tidak terbaca oleh publik itu dia punya kepentingan politik, proyek, posisi, dan materialistik. Hanya urusan demi umat, demi apa. Tetapi ketika diajak, ini si kiai ini kayak juga mendukung partai ini, ayo caleg ini didukung. Dia nggak mau. Warga itu nggak mau. Ya kalau caleg kayaknya ini sudah ada pilihan preferensi yang lain. Kebetulan ada uangnya juga gitu. Jadi maksud saya sampaikan itu, uang memang tidak menghilangkan, tapi tidak bisa digeneralisir untuk mempengaruhi pilihan masyarakat itu. Memang hari ini ada salah satu pengamat politik nasional yang sempat bilang itu, begitu parahnya politik kita hari ini, jangankan manusia yang baik-baik kayak kita misalnya ya, kambing saja itu yang dijadikan calon dengan modal yang begitu itu bisa jadi. Itu kan pilihan. Iya, hewan itu katanya jadi. Sediakan misalnya pilkada pemilihan legislatif daerah itu sediakan 2M itu jadi sudah. Nah, saya membenarkan itu, tetapi untuk pilpres dan pilkada enggak menjamin itu. Oh, jadi gini, apa maksudnya ketika berbicara pilpres, maka dia rata-rata ngikuti kiai. Betul. Tapi ketika berbicara di daerah, dia Legislatif jadi rata-rata itu melihat berapa uangnya. Betul. Iya, ada pengaruh besar itu. Ada pengaruh. Jadi walaupun kiainya bilang ini, belum tentu diikuti. Dan juga saya lihat kebanyakan rata-rata kalau seumpama DPR daerah itu pilih partai ini, tapi di DPR provinsi itu pilih yang lain, dan bahkan di presiden itu pilih yang lain. Iya. Dan bahkan itu partainya beda-beda semua. Jadi kayaknya sekarang itu walaupun bukan melihat partainya atau melihat apanya, tapi melihat mungkin uangnya atau kiainya atau apanya. Yang saya juga bingung di sini. Tadi kan rata-rata yang sering disebut adalah kiai. Jadi rata-rata kayaknya lebih banyak ke kiai. Mungkin kalau seumpama di kalangan orang dewasa ke atas itu mungkin iya. Kalau ke bawah itu pasti mengikuti kiai, atau walaupun kiai bilang apa dan lain-lain, yang penting ada uangnya, atau seumpama yang penting viral dan menyenangkan, atau seperti apa. Kalau dari tadi melihat pemudanya itu nggak disebutin, tapi yang rata-rata orang pemilih, yang rata-rata itu adalah orang tua ke atas atau udah dewasa lah seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya logika sederhananya begini ya mungkin ya. Kalau masih ada darah pesantren, kiai, harga kos politik itu nggak terlalu mahal lah kira-kira. Jadi kalau ada calon yang tidak ada uangnya, misalnya ke publik itu 100.000, maka yang berdarah kiai 50.000 itu bisa menyaingi. Bahkan kalau dia memang santri taatan wa syafaatan itu dia menganggap nggak perlu wilayah-wilayah begitu. Ada santri yang begitu. Tetapi ada santri yang cukup cerdas juga. Ini bukan urusan syafaat, ini urusan politik. Syafaat itu adalah ketika saya tetap ngabdi, saya tetap memberikan citra mendukung pesantren, saya tidak menjelek-jelekan kiai, tapi urusan politik ini lain ini kiai. Ada yang sampai begitu. Tetapi yang begitu-begitu adalah santri yang memang politisi lah. Kalau santri-santri yang ini enggak begitu. Yang ketiga, memang pemuda tidak terlalu disinggung ya di beberapa pembicaraan. Saya melihatnya pemuda ansih pada konsolidasi pemuda-pemuda, tapi sisi yang lain sebetulnya saya melihat pada ikatan emosional yang tinggi. Ikatan emosional ini kan Madura itu kan kuat, ikatan persaudaraan, ikatan emosional. Nah, yang menjembatani itu kadang pemuda-pemudanya. Jadi pemuda yang berkumpul-kumpul atau pemuda antara saya dengan si A itu punya hubungan keluarga. Nah, pemuda yang menyambungkan kepentingan itu kuat juga. Walaupun lagi-lagi bahasanya Gus Mansur itu penyambung ini ada pelicin ongkosnya. Tapi nggak terlalu mahal lah kira-kira. Ya, ada ongkos. Ini agak menarik. Jadi barusan dari beberapa komentar tadi ini ada 3 tipikal yang sudah disampaikan, yaitu mulai dari
kiai, blater, kepemudaan, juragan. Sebenarnya kalau dalam pernah Kunto Wijaya mengatakan itu, di Madura itu sendiri ada banyak elit sebenarnya, elit lokal yang punya peran masing-masing. Tidak hanya blater, bahkan ada kelebun. Ya, Ini peran kelebun juga belum disinggung. Di samping kiai juga ada cendekiawan lah. Itu. Ini dari beberapa elit lokal yang ada di juragan, blater, kelebun, kiai. Kalau kita mengacu ke Pilpres kemarin 2023 ini dan juga di pilegnya atau secara menyeluruh, ini beberapa elit lokal ini siapa yang paling berpengaruh dalam pandangan Gus Will, khususnya di Madura itu. pada wilayah barat itu, sebenarnya kan klasifikasi wilayah apa berarti ya? Geografis Regionalnya politik ya, regional politik untuk wilayah Madura itu Sampang dan Bangkalan itu kan Blater kuat di situ. Tapi ada kiai-kiai juga. Nah, kepala desa mungkin, tapi kepala desa masih ikut ke Blater. Nah, wilayah timur itu wilayah yang sebetulnya tidak saklek terkonsolidasi. Pada aspek tertentu kadang Blater lebih tinggi, pada aspek yang lainnya kiai itu lebih tinggi dominannya. Nah, hari ini kepala desa juga masuk pada wilayah itu sejak satu ya. Kepala desa itu bercampur latar belakangnya kiai dan blater. Ada kiai, ada ustadz yang jadi kepala desa. Ada blater yang jadi kepala desa. Maka menjelma satu kekuatan sehingga pola-pola pengaturan politik desa itu mencerminkan kekiaian, mencerminkan blater. Itu pertama. Yang kedua, sejak kepala desa itu tersandra oleh kepentingan kekuasaan dan kepentingan DD dan ADD. Maka ketika apakah kepala desa ikut sami'na wa syafatan dengan kiai atau menyelamatkan diri akibat sandra DD dan ADD. Sandra DD dan ADD itu ya ini tidak pembuktian salah atau tidak ya, tetapi ketika ada kepala desa dipanggil oleh Polres, dipanggil oleh Polda, siap perintah langsung. Apapun kata Polda itu, apapun kata, misalnya Polda memerintahkan, ya kamu harus netral, tidak boleh, ya netral. Kamu harus mendukung calon ini, ya. Dan itu kan urusan di Polda dan Polres kan. Tetapi yang saya maksud itu adalah tentang pergeseran ketakdiman politiknya antara kepala desa takdim sama kiai atau kepala desa takdim sama posisinya. Hari ini posisi sudah bergeser itu. Jadi kepala desa lebih pada mempertahankan posisi dan keselamatan. Bayangan saya begini, pada persoalan administrasi, siapa sih yang tidak pernah yang agak ribet itu administrasi, itu bahasanya Weber kalau tidak salah itu berbelit-belit, pada akhirnya potensi ada celah-celah kecurangan. Pengurusan DD, ADD, potensi ini akhirnya mengkhawatirkan dana 1M, dana 1M setengah saya sudah realisasikan untuk jalan, tetapi kan administrasi ada yang tidak lengkap, ini potensi kena ciduk. Maka ya selamatkan dirinya, selamatkan kekuasaannya. Hilanglah ketakdiman pada kiai. Dan tetapi bagusnya juga kiai memahami, oh tinalah kelebun-kelebun yang begitu, tinalah mulai aman gitu. Jadi tidak ada kompromi. Ada kompromi, neser gitu, neser. Jadi tapi kesimpulannya tetap dia peran penting. Kelebun juga memainkan, bahkan yang hari ini juga perannya kelebun luar biasa juga pada konsolidasi pemenangan. Kalau seumpama sistem kekeluargaan dalam dalam politik di Madura itu kuat nggak? Lebih kuat daripada kiai atau malah tetap ikut kiai? Semisal gini, kalau seumpama dalam keluarga ada yang mendukung ini, tapi menyantri ke pondok ini mendukung A. Contohnya gini aja lah. Tadi yang dibilang tahun sekarang 2024, yang menang adalah mayoritas itu 02. Sedangkan di Madura sendiri ada calon dari Madura sendiri. Yang kalau seumpama kita melihat ke luar daerah, semisal kita pernah di Jogja ya, hubungan kekerabatan, kekeluargaan orang Madura itu sendiri kuat banget. Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di Madura itu sendiri dalam politik
sekuat itu atau apa hanya kuat di daerah Luar. aja, di luar Oke. aja? Kalau semua melihat dari hasilnya barusan, kalau semua untuk pilpres nggak kuat, soalnya kalah. Nah, tetapi kalau seumpama di daerah, apa hubungan kekeluargaan atau itu kuat? Atau di Betul. luar, hanya di luar aja yang kuat? Iya, Pas kita keluar, ternyata kita kuat, tapi setelah kita masuk ke dalam, kita roboh. Jadi ingat apa kata Soekarno itu, kalau kita berperang dengan orang lain itu lebih gampang, ketika berperang dengan daerah apa musuhnya adalah keluarga kita sendiri, maka itu lebih susah. lebih susah. Sebetulnya ini yang saya sampaikan di awal. Saya mau menyampaikan pada publik khalayak nasional bahkan dunia itu, Madura itu hebat loh, cerdas itu. Yang disampaikan Gus Sen ini kan mencontohkan begini. Kalau gimana sih kekeluargaan Madura dalam politik? Iya. Kalau saya katakan tinggi, lalu dibalas, kenapa kok Mahfud kalah gitu? Iya. Nah itu kan sederhananya kan begitu. Cerdasnya, coba ada 1-2 orang yang disurvei misalnya, Madura itu, Pak Mahfud itu karena wakil. Ada orang yang bilang begitu. Coba dia presiden, saya mati-matian akan bela. Nah ini yang kembali kepada legislatif itu, dia melihat kekeluargaan tinggi, atau tadi itu syafaatan itu tinggi, tetapi potensi Madura itu hanya dijadikan simbol. Posisi yang kedua itu. Posisi yang kedua itu dianggap oleh masyarakat Madura. Ini kan kepekaan orang Madura kan. Dia hanya wakil nanti. Dia hanya jadi pesuruh misalnya. Dia hanya jadi ya tebeng misalnya kan. Sehingga greget untuk menyatukan emosional kekeluargaan itu tidak begitu kuat. Nah, kita coba nanti misalnya Pak Mahfud 2029 itu jadi presidennya. Calon presidennya ya, Amin. bukan wakilnya. Amin. Amin. Ini kan menguji. Kalau misalnya ternyata tidak menang, nah tesis saya ini yang keliru tentang kekeluargaan gitu. Iya. Ini saya sangat respect sekali ya dengan Gus Zen tentang kekerabatan. Kalau tidak salah dalam regional kita ada istilah Bapak, Bapu, Guru Ya, Rato. betul. Kalau ini benar, berarti kan ya logika regional yang masyhur di Madura ini kan berubah. Bukan Bapak, Bapu, Guru Rato lagi. Rato ini dalam konsep kita kan penguasa. Maka ketika misalnya ada kelebun dipanggil Kapolda, selesai mereka pasti ke Kapolda. Iya, betul. Maka ya logika regional yang masyhur di Madura ini bisa berubah ya Gus Wil. Dalam Iya, pandangan ya, mohon maaf. Jadi kalau pandangan Gus Wil terkait kan ini kearifan lokal. betul. Bapak Bapu Guru Rato ini kearifan lokal yang kita pegang teguh. Artinya starter pertama itu adalah bapak, orang tua. Baru guru, baru Rato, penguasa. Tapi nyatanya dalam konteks perpolitikan yang terjadi sebagaimana disampaikan Gus Wil itu kan, ketika misalnya ada ya kerutan-kerutan di bidang administratif dipanggil oleh penguasa, baik itu misalnya Polres, Polda atau siapapun yang punya kepentingan dan ya punya jabatan di atasnya, ini potensi Berubah. Bapak Bapu Guru Rato akan Bergeser. tergeser. Jadi Apakah betul seperti itu? Rato, Bapak Bapu gitu ya. Iya. Bapak guru elang kan gitu. Berarti kan ini juga kita yang dirugikan. Kenapa? Kearifan lokal ini terbangun sejak bukan cuma puluhan tahun, Iya. tapi bisa-bisa sudah ratusan tahun dipegang teguh. Maka dalam pandangan Gus Wil, kenapa ini bisa bergeser? Apakah memang karena orang Madura dalam bahasanya Gus Zen ya sudah tidak peka terhadap kearifan lokalnya, atau memang kita harus sudah mulai ya minimal akulturasi lah dengan kondisi-kondisi zaman yang ada. Iya. Monggo Gus Wil. Saya masih percaya dengan apa itu ya? Slogan itu, kata mutiara agung itu orang Madura, Bapak Bapu Guru Rato. Dan sampai hari ini saya percaya begitu. Persoalannya ketika disajikan satu fakta, kenapa tunduk patuh pada Rato? Karena kadang Rato itu yang bersifat bengis itu kita mengalah. Jadi kan daripada kita dihabisi, ya sudahlah kita mengalah. Tetapi kalau sifatnya hanya menawarkan, mungkin dia ada posisi nomor 3. Posisinya kita kan ratu yang agak bengis itu. Kalau tidak memilih kamu akan dihabisi, dimati. Ya sudahlah ikut. Bagus ini tuh shot ini. Iya. Ini kan raja yang bengis, raja yang beringas, yang mengancam pada 2 hal tadi itu. Posisi, karir, habis di situ.
Ya pertaruhannya di situ. Andaikan Ratu itu tidak sampai begitu, ya kan? Sampai begitu, tetap jalurnya ikut orang tua. Ya. Artinya orang tua ini Ratu yang bagus. Orang tua itu memberikan pertimbangan juga. Ikutlah itu karena dia bijaksana. Tapi saya yakin orang tua tetap akan dijadikan pamitan itu. Cuman akhirnya ikut si Rato. Misalnya ada warga yang tokoh itu, ada kepala desa yang tersandra itu, dia pasti cerita kepada ibunya itu, ya sudahlah, kamu ikut itu saya mendukung daripada kamu habis gitu. Satu ya, Ya. satu. Yang kedua, gini, eh posisi ibu itu ada yang gini. Saya sempat ketemu dengan warga yang dia punya preferensi yang cukup luar biasa untuk memilih salah satu calon. Akhirnya di detik-detik pilihan, ibu itu punya punya ya mungkin apakah pendekatannya terhadap pilihan pendekatan spiritual atau pendekatannya analisis segala macam. Akhirnya si anak itu suruh memilih, pilih ini bagus kamu itu. Akhirnya dia memilih, dia tetap memilih sesuai perintahnya ibu. Lalu saya ketemu, saya tetap cinta ke calon si A, tapi saya karena diperintah oleh si ibu, saya memilih si B. Artinya kearifan lokal atau kata mutiara yang masyhur di Madura ini tetap tidak bergeser karena kejadian-kejadian yang simbolik terjadi Iya. hanya tahunan, khususnya di momen politik. Betul. Jadi mungkin Rasen ada yang mau ditambahkan lagi terkait kemaduraan kita. Sebenarnya kan sumbernya itu sih banyak, tapi karena kondisi kayaknya udah kurang memadai. Iya, Oke, stop dulu ya. Mungkin oke, Gus Wil, saya minta closing statement dari bagaimana sebenarnya ya pesan dan saran lah Iya. itu untuk masyarakat Madura secara umum, ya Sumeneb secara khusus terkait bagaimana Madura dalam kancah perpolitikan. Atau gini, atau juga kalau semua politik Madura itu bagus, gimana cara merawat dan menjaganya? Soalnya gini, untuk melahirkan yang bagus itu susah. Mungkin lebih gampang, tapi untuk merawatnya udah dari dulu seperti yang dibilang sistem kekerabatan itu bagus, meskipun kalau semua karena yang sekarang adalah wakil, alasannya karena wakil. Untuk menjaga itu gimana? Bisa jadi kan sekarang mungkin seperti itu, tapi di kebelakangnya di kemudian hari bisa gara-gara tidak terjaga maka akan berubah total seperti itu. Seperti halnya pemilihan sekarang, dulu ya ada kecurangan atau apa, tapi nggak parah, tapi setelah sekarang banyak orang yang tidak menyangka akan sehebat ini. Itu. Betul. Walaupun yang saya sampaikan begitu ya, tetapi saya sepakat dengan yang Gus Mansur itu. Pergeseran itu ada. Ketakdiman sama kiai sama guru itu ada. Artinya digeser oleh pemodal dan kiai dan rato itu. Namun jika ini misalnya orang tua perannya tetap dimaksimalkan dan kiai itu posisinya tidak materialistik dan kekuasaan tidak ikut. Artinya begini ya, yang bergeser itu. Saya masih yakin ini tidak akan bergeser kalau saya yakin ini tidak akan bergeser bukan karena money politik yang banyak, tekanan ratu yang kuat, tetapi karena lemahnya peran kiai dan lemahnya peran orang tua. Gaya kiai itu kan sama dengan gaya politisi, hampir sama. Coba gayanya tetap itu, kemudian pendekatannya tetap, pendekatan kekiaiannya. Ya kiai sekarang misalnya calon yang background kiai, itu sama persis dengan calon yang lain. Kayak nggak pede mungkin ya, nggak pede. Tapi kita tetap bertahan di situ. Orang tua tetap bertahan di situ, pelan-pelan tekanan dan money politik mungkin nggak akan masuk. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Hari ini mungkin tidak total tapi masih bergeser, namun harga calon yang berlatar belakang kiai dengan harga calon yang bukan kiai itu masih lebih murah. Siap. Terakhir satu kata, Gus Wil. Satu kata. Madura tetap kultur politiknya yang unik, cerdas, hebat dan kontributif. Sampai jumpa lagi di channel di podcast selanjutnya. Bye bye.